Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi dimanapun berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu, sudah mau mampir dan mendengarkan cerita yang akan saya bagikan. Malam ini, cerita ini bukan sekadar kisah horor biasa, tapi kisah tentang keserakahan, kemiskinan, dan keputusan kelam yang akhirnya menelan satu kampung ke dalam ketakutan. Kalau kalian mendengarkan cerita ini sendirian di malam hari dengan lampu yang temaram, saya sarankan jangan menoleh ke belakang terlalu sering, karena kadang yang paling mengerikan bukan suara dari cerita ini, tapi suara langkah yang tiba-tiba muncul di sekitar rumah kalian sendiri. Cerita ini berjudul Rumah Megah Itu. Dibangun di atas kuburan pesugihan babi ngepet yang meminta darah tetangga. Dan kisah ini saya alami sendiri. Semua bermula dari sebuah rumah yang seharusnya tidak pernah dibangun. Waktu kecil, kampung tempat aku tinggal adalah kampung biasa. Jalan sempit, rumah-rumah rapat, dan semua orang saling kenal satu sama lain. Kalau pagi, suara ayam berkokok bersahutan. Kalau sore, anak-anak main di lapangan kecil dekat kebun singkong. Di ujung gang ada satu rumah yang paling sederhana. Rumah itu milik Pak Wiryo. Pak Wiryo orangnya pendiam. Kerjanya cuma tukang ojek pangkalan. Istrinya, Bu Sri, tiap pagi jual gorengan keliling. Mereka bukan orang jahat, tapi juga bukan orang yang hidupnya berlebih. Aku ingat betul, rumah mereka dulu cuma berdinding papan. Kalau hujan turun deras, air pasti masuk dari sela-sela atap. Dan tiap malam, lampu di rumah itu selalu mati lebih awal. Mungkin karena ingin menghemat listrik, semuanya terasa biasa. Sampai satu hari, kampung kami mulai berubah. Perubahan itu datang perlahan, tapi terasa tidak wajar. Awalnya cuma suara tukang bangunan. Pagi-pagi, suara palu dan gergaji terdengar dari arah rumah Pak Wiryo. Kami kira mungkin cuma renovasi kecil, tapi hari demi hari, bangunannya makin besar. Dinding bata merah berdiri, tiang-tiang beton ditanam, dan yang bikin orang mulai heran, uangnya dari mana? Pak Wiryo berhenti narik ojek. Bu Sri sudah tidak jualan gorengan lagi, tapi pembangunan tidak pernah berhenti. Dalam waktu yang tidak sampai setahun, rumah itu berdiri megah, 2 lantai, tembok tinggi, pagar besi hitam, lampu taman menyala terang sampai tengah malam. Dan sejak saat itu, kampung kami tidak pernah benar-benar tenang lagi. Orang-orang mulai berbisik. Di warung kopi, di pos ronda, di pinggir jalan, dapat rezeki dari mana ya? Setauku, tanah itu dulu bekas apa sih? Kok cepat banget kayaknya? Aku sendiri tidak terlalu peduli. Sampai suatu malam, aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah aku lihat. Malam itu sekitar jam 12 lewat. Aku belum tidur karena badan tidak enak. Udara kampung terasa aneh, sunyi, tapi berat. Tiba-tiba terdengar suara dari atas rumah tetangga. Bukan suara kucing, bukan juga tikus. Suara itu berat dan cepat, seperti sesuatu yang berlari dengan kuku besar di atas genteng. Aku keluar rumah pelan-pelan, dan saat aku mendongak ke atas, napasku langsung tertahan. Di atas atap rumah Pak Darto, aku melihat seekor babi hitam besar. Badannya hitam legam, mengkilap seperti dilumuri minyak. Kakinya pendek, tapi gerakannya cepat dan lincah. Yang paling mengerikan, matanya merah. Babi itu berlari, melompat dari satu atap ke atap lain, seolah-olah genteng bukan apa-apa baginya. Lalu, babi itu berhenti. Ia menoleh ke arahku, dan aku pesat. Di wajahnya ada senyum tipis yang sangat manusiawi. Saat itu kakiku gemetar, tubuhku dingin, dan tanpa sadar aku berbisik pelan, "Ya Allah." Babi itu kemudian melompat dan menghilang ke arah rumah Pak Wiryo. Sejak malam itu, kejadian aneh mulai sering terjadi. Uang warga sering hilang, bukan dicuri sekaligus, tapi berkurang sedikit demi sedikit, seperti diambil dengan sengaja dan teratur. Dan tiap pagi, di selokan dekat rumah Pak Wiryo, selalu ada tetesan darah, merah gelap, amis, dan dingin. Itu baru awal dari segalanya. Dan aku belum tahu bahwa keluargaku akan jadi bagian dari harga yang harus dibayar. Sejak malam, aku melihat babi hitam itu. Tidur jadi sesuatu yang sulit. Setiap kali aku memejamkan mata,
Bayangan tubuh hitam mengkilap itu selalu muncul. Eik masih ingat jelas cara ia berhenti di atas genteng, menoleh perlahan, lalu tersenyum, seperti manusia yang tahu aku sedang ketakutan. Besok paginya, kampung terlihat seperti biasa. Orang-orang beraktivitas, anak-anak berangkat sekolah, ibu-ibu menyapu halaman. Tapi ada satu hal yang terasa berbeda. Semua orang terlihat lebih waspada. Di warung kopi dekat pertigaan, pembicaraan hanya satu: uang hilang. Pak Darto kehilangan tabungan di lemari. Bu Saminah kehilangan hasil jualan 2 minggu. Dan yang unik, semua kehilangan itu terjadi tanpa tanda-tanda pencurian. Tidak ada pintu rusak, tidak ada jendela terbuka. Uangnya seperti menghilang sendiri. Aku duduk diam, mendengarkan. Tenggorokanku terasa kering, tapi aku belum berani cerita soal babi hitam itu. Sampai akhirnya Pak Darto bicara dengan suara pelan, hampir berbisik semalam. Aku dengar suara lari di atas genteng. Semua langsung diam. Aku menelan ludah. Berat, tapi cepat. Lanjutnya, bukan kucing. Beberapa orang saling pandang. Dan entah kenapa, hampir bersamaan, pandangan mereka mengarah ke ujung gang, ke arah rumah Pak Wiryo. Rumah itu berdiri paling mencolok. Terlalu bersih, terlalu terang. Lampu di halaman rumah Pak Wiryo tidak pernah mati. Bahkan saat pagi mulai terang, seolah-olah rumah itu tak pernah tidur. Dan sejak rumah itu berdiri, suasana kampung perlahan berubah. Malam jadi lebih sunyi, angin terasa lebih dingin, dan anjing-anjing sering melolong tanpa sebab. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil Pak Wiryo. Yang dulu ramah, sekarang jarang keluar rumah. Bu Sri terlihat sering pucat, matanya cekung, tapi senyumnya dipaksakan. Dan yang paling aneh, setiap kali aku berpapasan dengan Pak Wiryo, aku mencium bau amis bercampur minyak. Bau itu samar, tapi menusuk seperti bau darah yang dicampur oli. Suatu sore, hujan turun deras. Air mengalir deras di selokan depan rumah Pak Wiryo. Aku kebetulan lewat untuk membeli sesuatu, dan tanpa sengaja, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Di aliran air itu, ada warna merah gelap. Bukan tanah, bukan lumpur. Darah. Aku berdiri kaku, memperhatikan. Darah itu menetes pelan dari balik pagar besi rumah Pak Wiryo. Tidak banyak, tapi cukup jelas. Dan saat aku mendongak ke halaman rumahnya, aku melihat Bu Sri berdiri di teras. Ia menatapku. Tatapan yang kosong, tidak marah, tidak takut. Seperti orang yang sudah terlalu lama hidup dengan sesuatu yang seharusnya tidak ada. Malamnya, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih berat. Glodak, glodak, glodak. Aku berbaring kaku di kasur. Keringat dingin mengalir di pelipis. Suara itu berhenti tepat di atas rumahku. Aku bisa mendengar napas berat, seperti hembusan dari hidung besar. Aku menahan napas. Lalu terdengar suara gesekan, seperti kuku menggaruk genteng. Aku tidak berani bergerak, tidak berani berdoa keras-keras. Dalam hati, aku hanya mengucap nama Tuhan berulang kali. Beberapa detik kemudian, suara itu pergi. Pagi harinya, ibu menangis. Uang simpanannya berkurang. Tidak habis, tapi berkurang. Jumlahnya pas, seperti sudah dihitung. Aku tahu, ini bukan kebetulan. Dan mulai saat itu, aku sadar satu hal yang sangat menakutkan. Makhluk itu tidak sekadar mencuri uang. Ia memilih, dan pelan-pelan, kampung kami sedang ditandai satu persatu. Malam berikutnya, aku tidak bisa tinggal diam. Aku ingin memastikan sesuatu. Aku ingin tahu, apakah semua ini benar-benar berhubungan dengan rumah itu. Sekitar jam 11 malam, aku keluar rumah pelan-pelan. Hujan sudah reda. Udara dingin menusuk tulang. Aku berdiri di sudut gang, mengamati rumah Pak Wiryo dari jauh. Lampunya menyala terang, tapi tidak ada suara TV, tidak ada suara orang. Sunyi. Tiba-tiba, pagar besi itu terbuka sedikit don dari sela. Itu, aku melihat sesuatu bergerak. Sosok hitam, pendek, bungkuk. Aku menahan napas. Sosok itu merangkak keluar, dan saat cahaya lampu mengenai tubuhnya, aku tahu itu bukan babi sepenuhnya. Kakinya, kaki manusia, tangannya jari manusia, tapi kepalanya, kepala babi. Matanya merah, dan dari tubuhnya, minyak hitam menetes ke tanah. Aku hampir berteriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Sosok itu mengendus udara, lalu menoleh ke arah rumahku.
Dan saat itu aku tahu, ini bukan lagi sekadar cerita horor kampung. Ini bukan gosip, ini adalah pesugihan. Malam itu aku tidak pulang dengan berjalan biasa. Kakiku gemetar, langkahku terasa ringan, seperti tidak menyentuh tanah. Begitu masuk rumah, aku langsung mengunci pintu, menutup jendela, dan duduk bersandar di dinding. Dadaku sakit karena napas yang tidak teratur. Aku tahu satu hal dengan pasti sekarang. Yang berkeliaran di kampung ini bukan hewan, dan yang memeliharanya bukan orang sembarangan. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan keluargaku lebih serius. Ibu sering melamun sambil memegang dadanya. Katanya, jantungnya sering berdebar sendiri, terutama malam hari. Ayah, yang biasanya kuat, sekarang gampang capek. Mukanya pucat, matanya cekung, seperti orang kurang tidur berhari-hari. Dan uang di rumah kami terus berkurang. Bukan dicuri sekaligus, tapi seperti diambil pelan-pelan. Dengan jumlah yang selalu sama, aku mulai takut. Bukan takut pada babi hitam itu saja, tapi takut pada apa yang akan dimintanya nanti. Karena aku tahu, dalam pesugihan, uang bukan satu-satunya harga. Pagi itu, aku memutuskan menemui orang yang paling tahu sejarah kampung ini. Mbah Sastro. Rumahnya kecil, hampir roboh, terletak di pinggir kebun pisang. Orangnya sudah sangat tua, jalannya pelan, tapi matanya masih tajam. Saat aku menyebut nama Pak Wiryo, wajah Mbah Sastro langsung berubah. Ia diam lama sekali, lalu menarik napas panjang. Rumah itu seharusnya tidak pernah berdiri, katanya pelan. Aku duduk lebih dekat. Mbah Sastro bercerita, tanah tempat rumah Pak Wiryo dibangun dulunya adalah kuburan orang-orang miskin yang mati kelaparan puluhan tahun lalu. Kuburan itu tidak resmi, tidak ada nisan, hanya tanah yang ditandai pohon tua. Dulu, tanah itu angker, katanya. Tidak ada yang berani bangun rumah di situ. Aku menelan ludah. Pak Wiryo beli tanah itu murah sekali, lanjutnya, karena tidak ada yang mau. Mbah Sastro lalu menatapku tajam. Kamu pernah dengar babi ngepet? Aku mengangguk pelan. Babi ngepet tidak muncul begitu saja, katanya. Dia dipelihara, dirawat, diberi makan. Makanya apa, Mbah? Tanyaku lirih. Mbah Sastro tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, awalnya uang orang. Kalau sudah lama, darah. Tubuhku terasa dingin. Malam itu, hujan turun lagi. Lebih deras dari biasanya. Sekitar jam 1, aku terbangun karena suara jeritan pendek, bukan jeritan keras. Labis, orang yang menahan sakit. Aku mengintip dari jendela. Di rumah Pak Darto, lampunya menyala terang. Beberapa warga berkumpul. Pak Darto pingsan. Dadanya penuh luka goresan kecil, seperti dicakar sesuatu. Dan di lantai rumahnya, uangnya berserakan, tapi basah oleh darah. Warga mulai panik. Beberapa orang berani menyebut satu nama, Pak Wiryo, tapi tidak ada yang berani bertindak. Karena mereka tahu, orang yang berani melawan pesugihan jarang selamat. Sejak kejadian itu, teror makin terasa nyata. Setiap malam, suara lari di genteng terdengar bergantian dari rumah ke rumah. Anjing-anjing menyalak, lalu dia mendadak, seperti dicekik sesuatu. Dan satu malam, aku mendengar suara itu berhenti di atap rumahku lagi. Kali ini lebih lama. Aku bisa mendengar napasnya, berat, basah. Dan di sela suara hujan, aku mendengar suara lain, seperti bisikan, giliranmu. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap ada. Paginya, ibu jatuh sakit parah. Hidungnya berdarah. Aku tahu, waktu kami hampir habis. Aku kembali ke rumah Mbah Sastro, memohon bantuan. Ia hanya menggeleng pelan. Pesugihan itu sudah terlalu kuat, katanya. Kalau sudah minta darah tetangga, biasanya berikutnya darah keluarga sendiri. Aku pulang dengan langkah gontai. Di depan rumah, aku melihat Pak Wiryo berdiri. Ia tersenyum padaku. Senyum yang sama seperti senyum babi hitam di atas genteng. Senyum Pak Wiryo malam itu bukan senyum orang menyapa tetangga. Senyumnya tipis, kaku, dan terlalu lama bertahan di wajahnya. Aku membalas dengan anggukan kecil, lalu masuk rumah tanpa berkata apa-apa. Begitu pintu tertutup, kakiku langsung lemas. Aku bersandar di dinding, menahan napas yang terasa berat. Ada satu hal yang terus terngiang di kepalaku. Tatapan Pak Wiryo barusan.
Bukan tatapan manusia yang hidup normal. Matanya merah di bagian pinggir, seperti kurang tidur bertahun-tahun. Dan bau itu kembali tercium, bau amis bercampur minyak hitam. Sejak malam itu, aku sadar, aku sedang diawasi. Aku tidak lagi keluar rumah. Malam-malam, tidak lagi duduk di teras. Jendela selalu tertutup, pintu selalu terkunci. Tapi percuma, karena gangguan itu tidak datang dari luar rumah saja. Ia mulai masuk ke dalam. Ibu semakin sering mengigau. Dalam tidurnya, ia menyebut-nyebut nama orang yang sudah lama meninggal. Kadang ia terbangun sambil menangis, memegang lengannya sendiri, seolah ada sesuatu yang mencengkeram. Ayah juga berubah. Ia sering duduk melamun di ruang tamu, menatap lantai kosong. Saat kutanya kenapa, ia hanya menjawab pelan, "Bapak seperti dengar suara orang minta tolong." Dan suara itu, aku juga mendengarnya. Suara lirih, seperti dari bawah tanah. Kadang terdengar saat malam benar-benar sunyi. Kadang muncul di sela suara hujan. Aku tahu, aku tidak bisa diam saja. Mbah Sastro pernah bilang, pesugihan babi ngepet punya waktu-waktu tertentu. Dan yang paling kuat adalah malam Jumat Kliwon. Malam itu akhirnya datang. Sejak sore, udara terasa berat. Angin tidak bergerak. Awan menggantung rendah, seperti menekan kampung kami. Anjing-anjing sudah melolong sejak maghrib. Ayam-mayam masuk kandang lebih cepat dari biasanya. Dan tepat setelah azan Isya, lampu di rumah Pak Wiryo mulai meredup. Bukan mati, tapi meredup. Aku mengintip dari balik tirai. Rumah itu terlihat seperti diselimuti bayangan. Cahayanya kuning pucat, berkedip-kedip, seperti napas orang sekarat. Sekitar jam 11 malam, aku memberanikan diri keluar rumah. Bukan untuk mendekat, tapi untuk memastikan. Aku berdiri di ujung gang, bersembunyi di balik pohon mangga. Hujan gerimis turun pelan. Dan saat itulah aku melihat satu persatu warga yang pernah kehilangan uang jatuh sakit. Pak Darto batuk darah, Bu Saminah pingsan di rumahnya. Dan dari rama-rama itu, selalu terdengar suara lari di atap. Aku menoleh ke rumah Pak Wiryo. Pagar besinya terbuka lebar. Dan dari halaman belakang rumah itu, aku melihat cahaya lilin bergerak. Aku tahu ini gila, tapi rasa takut sudah kalah oleh rasa ingin tahu. Aku menyelinap pelan, memutari rumah lewat kebun kosong. Tanah di sana lembek, seperti sering digali. Saat aku mengintip dari balik tembok, aku melihatnya Pak Wiryo dan Bu Sri berdiri di halaman. Belakang, mereka telanjang, tubuh mereka dilumuri minyak hitam pekat, sampai kulitnya mengkilap. Minyak itu menetes ke tanah, bercampur dengan air hujan, membentuk genangan gelap di tengah halaman. Ada lubang besar. Lubang itu bukan lubang biasa. Itu kuburan lama, tanahnya basah, dan dari dalamnya, aku mencium bau busuk yang menusuk hidung. Pak Wiryo mulai merangkak. Gerakannya aneh, tidak seperti manusia. Punggungnya membungkuk, tulang-tulangnya terdengar berbunyi, seperti dipaksa berubah bentuk. Bu Sri membaca sesuatu dengan suara gemetar. Bahasanya bukan bahasa yang aku kenal. Dan perlahan, wajah Pak Wiryo berubah. Hidungnya memanjang, mulutnya maju ke depan, kulitnya menghitam. Aku menutup mulut agar tidak berteriak. Di depan mataku sendiri, manusia itu berubah menjadi babi hitam. Babi yang sama seperti yang kulihat di atap rumah. Dan saat itu, dari dalam lubang kuburan, terdengar suara lain, seperti banyak orang bernapas bersama-sama. Babi itu mendekati. Lubang mengendus, lalu mengeluarkan suara dengusan panjang, dan tiba-tiba, ia menoleh ke arahku. Matanya bertemu dengan mataku. Aku tahu, aku ketahuan. Babi itu tersenyum. Senyum yang sama seperti sebelumnya. Bu Sri menoleh ke arahku juga. Wajahnya basah oleh air mata. Ia berbisik pelan, tapi aku mendengarnya jelas. Maafkan kami. Saat itu juga, angin berhembus kencang. Lilin-lilin padam. Aku lari. Aku tidak tahu bagaimana caranya aku bisa sampai rumah. Kakiku seperti tidak menyentuh tanah. Napas tersengal. Dan malam itu, aku jatuh sakit. Demam tinggi, badan dingin, telenggak berdenging dalam demam. Aku bermimpi, aku berada di kuburan itu. Tanah bergerak, tangan-tangan keluar dari dalamnya. Dan di antara tangan-tangan itu, ada wajah ayah dan ibuku. Mereka memanggil namaku. Aku terbangun sambil berteriak.
Pagi harinya, kampung kami gempar. Pak Wiryo ditemukan pingsan di halaman rumahnya. Tubuhnya penuh luka seperti bekas dicakar. Bu Sri menghilang. Dan yang paling mengerikan, uang yang hilang dari warga kembali. Lengkap, tapi bersamaan dengan itu, Pak Darto meninggal dunia. Dokter bilang serangan jantung, tapi kami tahu, itu bukan akhir. Itu tumbal pertama. Dan aku sadar, apa yang kulihat malam Jumat Kliwon itu baru awal dari perjanjian yang lebih kejam. Karena pesugihan babi ngepet tidak pernah puas hanya dengan satu nyawa. Dan aku sudah melihat wajah aslinya. Kematian Pak Darto membuat kampung kami berubah total. Bukan berubah jadi ramai, tapi berubah jadi takut. Orang-orang tidak lagi duduk lama di warung. Pos ronda kosong. Begitu maghrib tiba, pintu-pintu langsung ditutup. Rapat, tidak ada yang berani bicara keras soal Pak Wiryo. Seolah-olah menyebut namanya saja bisa mengundang malapetaka. Pak Wiryo sendiri tidak pernah terlihat keluar rumah lagi. Pagar besinya selalu tertutup. Lampu halaman tetap menyala, tapi tidak ada tanda kehidupan di dalam. Dan Bu Sri tetap tidak ditemukan. Aku masih terbaring sakit selama 2 hari setelah kejadian malam Jumat Kliwon itu. Demamku naik turun. Kadang panas sekali, kadang dingin seperti es. Setiap aku terlelap, aku selalu bermimpi sama. Kuburan, lubang besar, dan suara orang-orang memanggil namaku dari dalam tanah. Di hari ketiga, aku terbangun dengan tubuh lemas, tapi pikiranku lebih jernih. Ibu duduk di samping kasurku, wajahnya pucat, matanya sembab. Semalam kamu manggil-manggil, katanya pelan. Kamu bilang, jangan ambil Bapak. Aku terdiam, jantungku berdetak kencang. Ayah berdiri di dekat pintu. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari biasanya. Saat itu aku sadar, ini bukan cuma urusan satu orang, ini sudah menyentuh keluargaku. Sore itu, Mbah Sastro datang ke rumah. Aku tidak tahu siapa yang memanggilnya. Ia duduk lama tanpa bicara. Matanya menatap lantai, seolah sedang menghitung sesuatu. Sudah mulai dekat, katanya akhirnya. Kala, sudah ada yang mati, dan uang kembali. Itu tanda pesugihan naik tingkat. Aku menelan ludah. Maksudnya Mbah? Ia menatapku. Tatapannya berat. Awalnya babi ngepet cuma mencuri. Kalau sudah minta darah, artinya makhluk itu sudah menuntut ikatan lebih kuat. Minta apa lagi? Tanyaku lirih. Mbah Sastro menarik napas panjang. Keluarga, kata itu terasa seperti palu menghantam dadaku. Malamnya, hujan turun deras lagi. Seolah hujan sudah jadi pertanda rutin sejak semua ini dimulai. Sekitar jam 9, ada ketukan di pintu. Aku dan ayah saling pandang. Ketukannya pelan. 3 kali. Saat pintu dibuka, Bu Sri berdiri di depan rumah. Aku hampir tidak mengenalinya. Rambutnya acak-acakan, bajunya lusuh, wajahnya pucat, matanya cekung seperti tidak tidur berhari-hari. Ia langsung berlutut begitu melihat kami. Maafkan saya, katanya sambil menangis. Saya mohon, jangan usir saya. Ibu langsung menariknya masuk. Ayah menutup pintu. Bu Sri duduk gemetar di lantai. Tubuhnya bergetar seperti orang kedinginan. Apa yang sebenarnya terjadi, Bu? Tanyaku. Ia menatapku. Lama. Matanya basah. Kamu sudah lihat? Ya, katanya lirih. Malam itu, aku mengangguk pelan. Bu Sri menangis terseduh. Ia bercerita semuanya. Pak Wiryo memang sengaja membeli tanah kuburan itu. Ia sudah tahu sejarahnya bahkan sebelum rumah dibangun. Ia sudah datang ke sana tengah malam. Ada seseorang yang mengajarinya. Bukan dukun kampung, tapi orang luar. Pesugihan babi ngepet itu memberi kekayaan cepat. Tapi syaratnya berat. Pertama, harus dibangun rumah di atas tanah kuburan. Kedua, setiap malam tertentu, Pak Wiryo harus berubah dan mencuri rezeki orang lain. Ketiga, minyak hitam itu dibuat dari campuran aneh, termasuk darah manusia. Awalnya hanya darah hewan, lalu meningkat, dan saat pesugihan sudah kuat, darah manusia menjadi kewajiban. Pak Darto bukan target awal, kata Bu Sri sambil terisak. Tapi makhluk itu memilih sendiri. Aku merasakan tengkukku dingin. Kenapa keluarga saya? Tanyaku. Bu Sri menunduk. Karena rumah kalian paling dekat, katanya. Dan karena kamu sudah melihat ritual itu. Dadaku sesak.
Bu Sri melanjutkan dengan suara nyaris tidak terdengar. Semalam, makhluk itu marah. Pak Wiryo pingsan karena tubuhnya dipaksa berubah terlalu lama. Dan makhluk itu berkata, ia berhenti, menelan ludah. Kalau tidak diberi tumbal yang sepadan, ia akan mengambil orang terdekat yang melihatnya. Ibu menutup mulutnya, menahan tangis. Ayah terduduk lemas. Aku sadar sekarang, kematian Pak Darto hanyalah pembuka. Aku adalah target berikutnya. Malam itu, Bu Sri tidak berani pulang. Ayah di Ramakomi, tapi sekitar jam 2 dini hari. Suara itu datang lagi. Lari di jenteng kali ini. Berhenti lama di atas rumah kami. Aku bisa mendengar napasnya, lebih berat dari sebelumnya. Dan dari balik atap, terdengar suara yang sangat pelan, seperti orang berbisik dekat telinga. Kembalikan. Aku tahu, ia mencari Bu Sri. Dan kalau tidak menemukannya, ia akan mengambil pengganti. Ayah berdiri, mengambil parang. Tangannya gemetar. Mbak Sastro yang datang menyusul malam itu langsung menahan. Jangan, katanya pelan. Besi biasa tidak mempan. Lampu rumah kami tiba-tiba meredup. Udara dingin menyusup. Dan di saat itu, ibu jatuh pingsan. Darah menetes dari hidungnya. Aku berteriak memanggil namanya. Dan di luar rumah, suara dengusan babi terdengar jelas. Dekat, sangat dekat. Aku sadar satu hal dengan sangat jelas. Pesugihan ini tidak akan band. Dan satu-satunya cara adalah memutus perjanjiannya. Tapi untuk memutus perjanjian, selalu ada harga yang jauh lebih mahal. Dan harga itu akan menyakitkan semua orang. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Ibu terbaring lemah di lantai. Hidungnya masih mengeluarkan darah. Ayah memegangi bahunya dengan tangan gemetar. Sementara aku berlutut di samping ibu. Memanggil namanya pelan-pelan di atas atap. Suara napas itu masih ada. Berat, pelan. Seolah makhluk itu sedang menunggu. Sri duduk di sudut ruangan, memeluk lututnya sendiri. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Dari matanya, aku bisa melihat satu hal yang sama dengan yang kurasakan. Putus asa, Mbah Sastro berdiri di tengah rumah. Tubuhnya tua dan kurus. Tapi malam itu suaranya terdengar tegas. Dia tidak akan pergi kalau belum dapat apa yang diminta. Katanya pelan. Dan kalau terus dibiarkan, yang diambil bukan cuma satu orang. Aku menelan ludah. Apa yang harus kita lakukan, Mbah? Mbah Sastro terdiam lama. Ia menatap Bu Sri, lalu menatap ibu yang terbaring lemah. Ada cara, katanya akhirnya. Tapi tidak semua orang sanggup melakukannya. Bu Sri langsung mengangkat wajahnya. Apapun itu, Mbah, katanya. Cepat, saya siap. Mbah Sastro menghela napas panjang. Pesugihan ini terikat pada 3 hal, katanya. Tanah kuburan, pelaku utama, dan perjanjian darah. Kalau satu saja diputus, semuanya akan runtuh. Aku mulai mengerti arah pembicaraan. Itu dadaku terasa sesak. Pelaku utamanya Pak Wiryo, kataku pelan. Mbah Sastro mengangguk. Dan pengikatnya adalah Bu Sri. Bu Sri tersentak. Ia memeluk tubuhnya lebih erat. Saya tahu, katanya lirih. Saya sudah lama tahu. Saya tidak akan selamat. Di luar, suara di atap bergerak. Genteng berderak pelan, seperti kuku yang bergeser perlahan. Mbah Sastro melanjutkan, kalau Bu Sri keluar malam ini dan mengembalikan apa yang diambil, makhluk itu akan berhenti. Tapi konsekuensinya berat. Apa? Tanyaku. Bu Sri tidak akan kembali sebagai manusia. Jawabnya, hening. Aku menoleh ke Bu Sri. Wajahnya basah oleh air mata, tapi ia tersenyum kecil. Senyum yang penuh kelelahan. Sejak hari pertama saya setuju dengan pesugihan itu, katanya. Pelan, hidup saya sebenarnya sudah selesai. Ayah berdiri. Tidak bisa ada cara lain? Suaranya parau. Mbah Sastro menggeleng pelan. Kalau menunggu sampai makhluk itu mengambil sendiri. Yang mati bukan cuma satu keluarga. Ibu tiba-tiba bergerak. Tangannya mencengkeram lenganku lemah. Bibirnya bergetar. Jangan biarkan anakku diambil, katanya lirih. Air mataku jatuh tanpa sadar. Bu Sri merangkak mendekat ke ibu, lalu bersujud di depannya. Maafkan saya, katanya sambil menangis. Semua ini salah kami. Di atas atap, suara itu berhenti, lalu terdengar dengusan panjang. Seolah makhluk itu mendengar keputusan kami. Tak lama kemudian, Mbah Sastro mulai menyiapkan apa yang dibutuhkan. Tidak banyak,
Tidak ada ritual rumit, tidak ada mantra keras. Hanya kain putih, satu lampu minyak, dan keris tua yang ia bawa dari rumahnya. Pesugihan seperti ini tidak bisa dilawan dengan kemarahan, katanya. Harus dengan penyerahan. Jam menunjukkan hampir pukul 3 dini hari ketika Bu Sri berdiri di depan pintu. Ia sudah berganti pakaian sederhana, rambutnya disisir rapi. Wajahnya terlihat tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang tahu ia akan kehilangan segalanya. Ia menoleh padaku. Jaga orang tuamu, katanya pelan, dan jangan pernah tergoda jalan seperti kami. Aku tidak bisa bicara. Tenggorokanku terasa terkunci. Saat pintu dibuka, udara dingin langsung masuk. Lampu di rumah kami meredup, dan dari atas atap, makhluk itu turun. Ia berdiri di halaman. Babi hitam besar itu, matanya merah, tubuhnya berkilat oleh minyak hitam. Tapi, malam, wajahnya terlihat berbeda. Sedih. Bu Sri melangkah maju, tangannya gemetar, tapi langkahnya mantap. Aku kembalikan semuanya, katanya dengan suara pelan tapi jelas. Hentikan ini. Jangan ganggu mereka lagi. Makhluk itu mendengus pelan, lalu tubuhnya mulai berubah. Di depan mata kami, babi itu berdiri dengan 2 kaki. Bentuknya perlahan kembali menjadi Pak Wiryo. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya kosong. Sudah terlambat, katanya dengan suara berat. Perjanjian ini tidak bisa dibatalkan begitu saja. Bu Sri berlutut. Ambil aku, katanya. Bukan mereka. Pak Wiryo terdiam, lalu ia menangis. Tangis yang pecah dan menyakitkan. Aku tidak mau ini, katanya. Aku cuma ingin hidup layak. Mbah Sastro melangkah maju. Ia menusukkan keris itu ke tanah di antara mereka. Dengan ini, katanya tegas, perjanjian dikembalikan ke asalnya. Angin berhembus kencang. Tanah bergetar pelan. Dari arah rumah Pak Wiryo terdengar suara retakan keras. Bu Sri menjerit. Tubuhnya kejang. Minyak hitam keluar dari pori-pori kulitnya. Pak Wiryo berteriak memanggil namanya. Tapi tubuhnya sendiri mulai berubah lagi. Kali ini lebih cepat, lebih menyakitkan. Aku menutup mata saat semuanya berhenti. Halaman rumah kosong. Tidak ada Bu Sri, tidak ada Pak Wiryo, tidak ada babi hitam. Hanya bau tanah, basah dan minyak yang tersisa. Dan sejak malam, suara lari di atap tidak pernah terdengar lagi. Ibu perlahan membaik. Ayah bisa tidur tanpa mimpi buruk. Uang warga tidak pernah hilang lagi. Tapi rumah megah di ujung gang itu retak. Sedikit demi sedikit, temboknya runtuh sendiri. Lampunya mati, dan akhirnya rumah itu kosong. Tidak ada yang berani mendekat, karena kami semua tahu apa yang dikubur di bawahnya belum benar-benar tenang. Dan aku kehilangan tidur setiap kali malam Jumat Kliwon datang, karena aku tahu ada harga yang sudah dibayar dan ada kesalahan yang tidak akan pernah benar-benar bisa ditebus. Awalnya kami semua mengira semuanya sudah selesai. Tidak ada lagi suara lari di atas genteng. Tidak ada lagi bau amis di malam hari. Dan tidak ada lagi uang yang hilang dari rumah warga. Kampung kami perlahan kembali hidup. Warung mulai buka sampai malam. Anak-anak kembali bermain di lapangan. Pos ronda kembali terisi. Meski obrolannya kini lebih pelan dari dulu. Tapi ketenangan itu terasa seperti ketenangan palsu. Seperti udara sebelum hujan besar. Rumah Pak Wiryo di ujung gang dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani masuk. Pagar besinya berkarat. Lampu halaman mati dan tidak pernah dinyalakan lagi. Yang aneh, rumah itu tidak dijual, tidak diwariskan, tidak juga dirubuhkan. Seolah-olah tanah itu sendiri menolak disentuh. Ibu sudah membaik, tapi tidak pernah benar-benar pulih. Ia sering terbangun tengah malam, memanggil nama Bu Sri sambil menangis pelan. Ayah kembali bekerja, tapi rambutnya cepat memutih. Dan aku masih sering terbangun karena mimpi yang sama. Kuburan, lubang, basah, dan suara orang-orang yang belum selesai. Suatu sore, Mbah Sastro datang lagi ke rumah. Langkahnya lebih pelan dari biasanya. Napasnya berat, dudak lama, lalu berkata pelan, pesugihan itu memang sudah runtuh. Tapi jejaknya masih ada. Aku menatapnya. Apa maksud Mbah? Ia menoleh ke arah rumah Pak Wiryo. Tanah kuburan tidak pernah lupa. Beberapa hari setelah itu, kejadian aneh mulai muncul lagi. Piukan basah, bukan langsung hal-hal kecil, ayam tetangga mati tanpa luka.
Sumur warga airnya berubah keruh dan bau besi. Dan setiap malam Jumat Kliwon, angin selalu berhenti tepat tengah malam. Yang paling mengganggu, suara dari bawah tanah. Bukan suara teriakan, bukan juga rintihan, tapi suara seperti banyak orang berbisik bersamaan. Tidak jelas katanya, tapi nadanya penuh penyesalan. Suara itu selalu terdengar dari arah rumah Pak Wiryo. Suatu malam, aku memberanikan diri mendekat. Bukan karena berani, tapi karena aku sudah terlalu lelah hidup dengan rasa takut. Aku berdiri di depan pagar rumah itu. Udara di sana lebih dingin, tanahnya lembab, dan aku bisa mencium bau yang dulu selalu muncul saat babi ngepet datang. Bau tanah basah dan minyak. Aku memanggil pelan, Pak Wiryo. Tidak ada jawaban, tapi dari dalam tanah, aku mendengar suara langkah. Bukan di atas genteng, bukan di halaman. Dari bawah, aku mundur satu langkah, dan saat itulah aku melihat sesuatu. Di halaman rumah itu, tanahnya bergerak, pelan, seperti napas. Aku lari pulang malam itu dengan dada berdebar. Dan sejak saat itu, mimpi-mimpiku berubah. Aku tidak lagi bermimpi tentang babi. Aku bermimpi tentang manusia. Orang-orang yang dikubur tanpa doa, tanpa nama, tanpa pernah banner-banner dilepaskan. Dalam mimpi itu, Busri berdiri di antara mereka. Ia tidak menangis, tidak menjerit. Ia hanya menatapku dan berkata, "Kami belum selesai." Beberapa hari kemudian, seorang warga nekat masuk ke rumah Pak Wiryo. Namanya Pak Tono. Ia masuk siang hari. Katanya hanya ingin memastikan rumah itu kosong. Sore harinya, Pak Tono pulang dengan wajah pucat. Ia muntah-muntah, dan malamnya ia jatuh. Sakit parah. Sebelum tidak sadarkan diri, ia sempat berkata satu kalimat yang membuat semua orang diam di bawah rumah itu. "Masih ada orang hidup." Kami tahu itu tidak mungkin, tapi suara-suara itu semakin sering terdengar. Akhirnya, warga sepakat memanggil orang-orang tua kampung, termasuk Mbah Sastro. Malam itu, mereka berkumpul di depan rumah Pak Wiryo, tanpa obor, tanpa teriak, hanya doa pelan. Dan saat doa dibacakan, tanah di halaman itu amblas. Tidak besar, tidak dramatis, tapi cukup untuk memperlihatkan apa yang ada. Di bawahnya, lubang kuburan, bukan satu, tapi banyak. Dan di dalamnya, ada sisa-sisa ritual, kain putih, bekas minyak hitam, dan tulang belulang manusia. Bukan hanya satu, pesugihan itu memang runtuh, tapi ia sudah meninggalkan terlalu banyak korban. Warga akhirnya sepakat satu hal, tanah itu harus dikosongkan selamanya. Tidak boleh dibangun, tidak boleh ditempati, tidak boleh diwariskan. Rumah itu dirubuhkan bersama-sama. Saat tembok terakhir runtuh, angin berhembus kencang sekali. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku mendengar kampung kami bernapas lega. Tapi di dalam diriku, aku tahu pesugihan itu memang berhenti. Babi ngepet itu tidak pernah kembali. Namun keserakahan yang melahirkannya masih hidup di banyak hati manusia. Dan selama masih ada orang yang mau menukar kemanusiaannya dengan kekayaan instan, cerita seperti ini akan selalu terulang di tempat lain dengan bentuk yang berbeda. Dan kadang, saat aku berdiri di bekas tanah itu, aku masih mencium bau minyak hitam yang samar, sebagai pengingat bahwa tidak semua kutukan pergi dengan cepat. Sebagian tinggal, sebagai luka yang harus kita ingat. Setelah rumah itu dirubuhkan, kampung kami memang kembali sunyi. Bukan sunyi karena takut, tapi sunyi seperti orang yang baru selesai menangis lama. Tanah bekas rumah Pak Wiryo dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani menanam apapun di sana. Rumput pun tumbuh jarang, seolah tanahnya menolak kehidupan. Warga menaruh sesajen kecil setiap malam Jumat Kliwon, bukan untuk memuja, tapi sebagai tanda permintaan maaf. Karena kami sadar, terlalu lama kami tutup mata. Kami iri pada kekayaan yang datang tiba-tiba. Kami curiga, tapi memilih diam. Dan diam itu ikut memberi ruang pada kejahatan. Hari-hari berlalu. Musim berganti. Aku mencoba hidup normal. Bekerja, membantu orang tua, dan menjalani hari seperti biasa. Tapi satu hal tidak pernah benar-benar pergi. Mimpi itu, setiap beberapa malam sekali, aku selalu bermimpi berada di tanah kosong itu. Tanahnya basah, udara dingin,
Dan di tengah tanah itu, Busri berdiri. Ia tidak lagi terlihat seperti malam terakhir itu. Pakaiannya bersih, rambutnya tersisir rapi. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh kesedihan. Dalam mimpi itu, ia selalu berkata hal yang sama, "Terima kasih, sudah menghentikan kami." Tapi setiap kali aku bertanya, "Apakah ibu sudah tenang?" Ia tidak pernah menjawab. Ia hanya menoleh ke belakang. Dan di sana, aku selalu melihat bayangan hitam besar berdiri jauh. Tidak mendekat, tidak menyerang, hanya berdiri, menunggu. Aku terbangun setiap kali mimpi itu sampai di bagian itu. Dengan dada sesak dan keringat dingin, suatu malam Jumat Kliwon, hampir setahun setelah semua kejadian itu, Mbah Sastro datang ke rumah. Langkahnya sanggap, tubuhnya semakin rentah. Ia duduk lama sebelum bicara. "Sudah waktunya kamu tahu semuanya," katanya pelan. Aku menatapnya. Hatiku langsung tidak enak. Busri tidak mati. Lanjutnya, aku terdiam. Dan Pak Wiryo juga tidak sepenuhnya mati, kata Mbah Sastro. Kata-kata itu seperti es yang jatuh ke punggungku. Pesugihan itu diputus, lanjutnya. Tapi yang terikat di dalamnya tidak pernah benar-benar bebas. Ia menjelaskan bahwa Busri memilih menggantikan perjanjian, bukan sebagai manusia, bukan sebagai korban biasa. Ia menjadi penjaga agar pesugihan itu tidak lahir kembali di tanah. Penjaga agar tidak ada manusia lain yang tergoda. Makanya kamu sering bermimpi, kata Mbah Sastro. Kamu adalah saksi terakhir, dan saksi selalu diingat. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku berani kembali ke tanah kosong itu sendirian. Aku berdiri di tengahnya. Angin berhembus pelan. Aku menunduk dan berdoa. Bukan doa panjang, hanya satu kalimat, "Semoga kalian tenang." Dan saat itu, aku mendengar suara dengusan pelan. Bukan dari atas, bukan dari kejauhan, dari dalam tanah. Tapi bukan dengusan marah, bukan lapar. Seperti napas terakhir orang yang sangat lelah. Aku mengangkat kepala. Di ujung pandanganku, aku melihat bayangan hitam itu. Tidak besar seperti dulu, tidak mengerikan. Ia berdiri sebentar, lalu perlahan memudar. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku tidak merasa takut. Aku merasa sedih. Sedih karena semua ini terjadi hanya karena satu hal. Takut miskin, takut hidup susah, takut dipandang rendah. Dan karena ketakutan itu, manusia bisa berubah menjadi apapun, bahkan sesuatu yang kehilangan kemanusiaannya sendiri. Sekarang, tanah itu masih kosong, dan akan selalu kosong kalau kalian suatu hari lewat kampung kecil kami dan melihat sebidang tanah tanpa apapun di atasnya. Jangan bertanya kenapa, karena tidak semua tanah ingin dibangun, tidak semua luka ingin ditutup, sebagian harus dibiarkan terbuka. Sebagai pengingat bahwa kekayaan yang datang tanpa keringat biasanya dibayar dengan sesuatu yang jauh lebih mahal. Dan kadang yang paling menyeramkan bukanlah babi ngepet, tapi pilihan manusia saat ia merasa hidupnya sudah terlalu terdesak.